Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Saya sebagai ASN mulai tahun 93 ya. Di saat kita merdeka itu sebenarnya ya merdeka, memang kita lepas dari penjajahan, kita punya namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tadi unsur-unsur negara itu memang wilayah rakyat ya, dan ada yang memimpin ya. Tapi sejatinya otak-otak penjajah itu masih ada ya, di pengkhianat-pengkhianat bangsa ya. Terbukti banyak, ada ratusan triliun, ribuan triliun ya, itu otak-otak penjajah yang masih hinggap di orang-orang pribumi. Kita istilahkan pribumi itu sebagai pewaris ya, pewaris negeri ini. Dikatakan kita sebagai pewaris itu sebenarnya Indonesia itu pernah jaya di zaman-zaman kerajaan. Di zaman-zaman kerajaan. Bahkan Indonesia itu negara yang lebih dulu beradab ya daripada negara-negara lain. Karena dengan adanya berbagai kerajaan. Ya, setelah dijajah 350 tahun merdeka, makanya saya tuh nggak menyalahkan ya di saat Bapak Aing ya. Jadi apa yang didapat setelah merdeka 91 tahun dan nggak ada bangunan-bangunan yang monumental, nggak ada. Itu sangat benar menurut saya. Jadi yang kita amati ya, bangunan-bangunan monumental itu bangunan-bangunan peninggalan sejarah monumental. Terus juga mantan ya. Jadi bangunan-bangunan bekas penjajah itu yang monumental. Ya bukan berarti Bapak pendiri bangsa ini tidak punya bangunan yang monumental, punya ya, termasuk Monas ya, termasuk Masjid Istiqlal ya. Ya tidak terlalu banyak lah. Inilah kesalahan kita ya, kesalahan kita. Jadi ada saudara saya itu yang merintis karirnya itu mulai jadi staf, jadi sekcam, jadi wali kota. Ya. Saya punya teman, termasuk sekarang ini wali kota yang di Malang ini ya kalau bukan teman saya kenal ya beliau. Jadi ada teman saya yang mulai jadi sekcam, jadi camat ya, terus kepala bidang. Ini saya punya teman-teman ya. Ada juga teman-teman di jajaran instansi kayak kepolisian, saya punya teman ya. Jadi mulai Bimas Pol ya, terus Babinsa ya, ada teman saya yang jadi
Kapolsek ya ada, ya yang jadi dandim juga ada, jadi kasdim, jadi dan ramil ada. Ya. Jadi kesalahan Republik ini ya satu, ya ASN ya nggak boleh punya bisnis. Nah, ini salah satu kebodohan pertama itu. Banyak kenapa saya bicarakan begini? Saya mengalami ya waktu saya di ASN ya, saya punya CV waktu itu ya. Saya sempat ditanya oleh teman itu dari ketua Bapeda yang teman akrab saya. Nah, itu saya ditegur ya. Kok Pak Hari ASN punya CV? Ya. Inilah kebodohan ya. Terus saya bilang, CV ini punya istri saya Pak. Ya. Saya hanya peseru diamnya, peseru aktifnya itu manajer itu istri saya. Nah, di situ saya nggak munafik ya. Mungkin saya waktu itu korupsi juga ya, tapi korupsi waktu. Kalau saya nggak korupsi waktu ya mungkin saya nggak punya rumah ya, nggak punya mobil ya. Ya karena bisnis saya tadi. Nah dari situ ini yang salah. Ya. Sebenarnya di saat kita itu menjadi ASN itu peluang menjadi bisnis itu sebenarnya besar. Ya. Karena apa? Karena kita punya gajian bulanan di saat kita merintis bisnis ya. Ibarat jatuh bangun itu kita masih punya gaji. Sebenarnya yang nggak boleh bisnis itu ya mungkin kaitannya dengan dinas-dinas instansi yang tingkat pelayanannya itu tinggi ya, mungkin kayak dokter ya, kayak di puskesmas ya, pokoknya yang kaitannya dengan pelayanan masyarakat itu tinggi ya, itu nggak boleh bisnis, soalnya dia harus konsen. Sebenarnya pegawai negeri itu banyak nganggurnya. Nah dari situlah di saat pegawai negeri tadi nggak punya jiwa bisnis ya miskin. Saya dulu pertama masuk menjadi ASN itu gaji saya 90.000 tahun 93. Sedangkan waktu itu saya pernah bisnis ya hanya sebagai sales ya. Itu penghasilan saya itu satu hari kadang-kadang 500.000. 500.000. Cuman karena bisnis ini sudah terlanjur ya dikuasai oleh penjajah senyap tadi ya. Akhirnya bisnis kita ini timbul tenggelam. Pokoknya di saat ada potensi bisnis dikuasai oleh penjajah senyap itu. Ya. Nah dari situlah ya. Jadi nggak ada cerita kayak misalkan gubernur, ya, bupati, ya, camat, kapolsek dan ramil itu kaya. Itu sebenarnya nggak ada rumusan kaya. Karena berapa? Katakan misalkan gaji gubernur sekarang berapa? Itu kesalahan kita. Makanya saya
Ya saya bukannya merasa sok, ya merasa ini enggak, kan karena saya pemerhati, ya. Saya mendirikan Warisbi, ya, warung informasi bisnis ini. Ini sebenarnya yang mau saya bangun tadi, bagaimana kita ini harus punya, gitu loh, jiwa-jiwa entrepreneur harus punya. Jadi pemerintah ini harus mendesain, ya, mendesain bisnis. Jangan bisnis diserahkan oleh orang-orang asing, ya. Dan kita nggak boleh bisnis, itu kesalahan besarnya. Makanya di saat saya punya teman yang dulu mungkin kepala bidang, ya, atau camat, itu dia kaya karena apa? Masih karena warisan orang tuanya. Kalau kaya dari camat, kalau nggak korupsi, nonsen. Camat itu berapa? Ini kesalahan kita. Makanya saya mengajak kepada semua rakyat, ya, mari ya kita sukseskan kepemimpinan Prabowo ini. Ya. Jadi Prabowo ini berusaha bagaimana perputaran keuangan ini, ya, di bawah itu besar. Ya bukan berarti semua programnya Prabowo ini berhasil, tidak. Jadi masih banyak pejabat-pejabat yang selama ini nggak ada peluang untuk korupsi. Ya. Begitu dipercaya Prabowo, ya, untuk mengelola keuangan, ternyata masih mental-mentalnya itu masih mental-mental korup. Ya. Jadi katanya dengan MBG, Koperasi Merah Putih, ini dikorupsi juga. Makanya Prabowo berusaha pengelola-pengelola atau yang dipercaya tadi diikutkan retreat, ya. Itu pun ternyata pejabat-pejabat yang di retreat juga masih punya juga mental korup. Nah, dari situ saya dengan Warisbi saya, ya, dan program saya Rumah YouTube Indonesia sekarang yang lagi saya sosialisasikan, saya bangun, saya perjuangkan, ya. Bagaimana saya bisa mengkondisikan era baru, ya. Salah satu program saya akan membumikan UMKM. Nah, jadi bagaimana potensi-potensi anak bangsa ini, ya. Jadi dari berbagai wilayah itu banyak produk-produk UMKM, ya, produk-produk rakyat, ada sumber-sumber daya alam. Ini berikan peluang anak bangsa ini untuk bangkit di situ. Nah, sehingga dari apa yang saya programkan tadi, ya, Rumah YouTube Indonesia tadi, ya, itu bagaimana di saat kita menyongsong Indonesia emas itu harus kita awali dulu Indonesia itu harus terang benderang. Kan konsep saya ini, ya, 1 RW 1 YouTube, ya, itu tujuannya apa? Agar ada ruang publik, ruang interaksi di situ. Ya, jadi keinginan, gagasan, permasalahan itu ada di situ, ada di Rumah YouTube tadi. Nah, sehingga dari berbagai permasalahan tadi akhirnya ketemu benang merahnya. Di saat selama ini gembangannya hanya yang punya kuasa yang diberikan peran, ya, sementara masyarakat ini nggak diperankan. Ini salahnya. Dengan program saya,
ya, rumah YouTube Indonesia. Ya. Bagaimana setiap RW itu harapan saya ada rumah YouTube Indonesia dan pemerintah mulai memerankan RW atau tokoh-tokoh di lingkungan RW. Tokoh itu bisa pemuda, ya bisa pemudi, ya. Jadi tidak selalu RW-nya yang kita posisikan sebagai leadernya, ya. Tapi bagaimana pemerintah ini mulai memerankan lembaga RW ini. Tujuannya YouTube tadi apa? Kita membangun transparansi. Ya. Kita bangun transparansi. Jadi dengan adanya YouTube tadi setiap RW-nya, ya jadi gambarannya Pak RW, ya itu di saat nanti dipercaya oleh pemerintah, ya karena semua aktivitas bisnis, ya katanya dengan pengelolaan keuangan segala macam harus di YouTube kan semua. Jadi biar terang benderang. Sehingga katakanlah saya mempercayai ya dengan program 100 juta per RW tadi yang kita perankan tuh bisa anak mudanya, bisa tokoh ulamanya, ya bisa aktivis-aktivis ya atau bisa Pak RW-nya ya yang kita perankan ya. Agar peran kita itu yang kita perankan itu nggak salah, makanya harus ada YouTube. Itu pengelolaan RW yang ada di sana itu seperti apa uang 100 juta itu. Kalau saya punya manajemennya, bagaimana kaitannya dengan kredit usaha rakyat? Ya. Ini harus mampu mengentrepreneur-kan masyarakat. Ya. Harus mampu mengentrepreneur-kan masyarakat. Sehingga bagaimana ke depannya Indonesia ini bukan negara konsumen lagi, menjadi negara produsen. Bagaimana UMKM tadi bisa mendunia? Selama ini jangan bicara mendunia. Jadi UMKM kita kamunya hidup dikenal oleh masyarakat di desanya aja, kadang-kadang masyarakat desa itu ada yang nggak tahu UMKM kita itu apa. Ini yang salah. Makanya saya dari pemikiran-pemikiran ini ya ada beberapa teman, Pak Ari harus maju nyalon kepala desa. Jadi saya maju di kepala desa itu bukan karena ambisi. Saya ingin merubah mindset masyarakat. Ya. Dan bagaimana kepala desa itu wajib kaya, tapi tidak korup. Ya. Tapi bagaimana kepala desa itu harus menguasai bisnis. Sebenarnya pelayanan, di saat kita bicara pelayanan, itu persentasenya itu hanya berapa persen sih menyita waktu kita? Hanya sedikit. Hanya butuh waktu sedikit katanya dengan pelayanan. Nah, dari situlah ya sekarang ini zamannya ada gubernur yang sangat diuntungkan. Semoga ini gubernur Jawa Barat ini bisa mewujudkan era baru di Republik ini. Ya. Diuntungkannya dari mana? Dari beliaunya punya channel YouTube. Jadi dari channel YouTube yang dia kelola, ya itu sampai dia itu punya punya program keuangannya kaitannya dengan perolehan dari YouTube tadi ya. Jadi satu hari itu tidak lebih dari 50 juta yang dia keluarkan. Dengan berbagi rakyat miskin ya. Makanya kadang-kadang Bapak Aing ini karena jiwa nasionalismenya ya, itu
sangat beliau pahami ya bagaimana sebagai seorang nasionalis, sebagai gubernur diundang, misalkan diundang oleh lintas agama ya, dia Bapak Aing ini ya seorang muslim ya, diundang di gereja ya, dia datang, diundang dia datang ya. Nah, terus Bapak Aing ini sangat memahami bahwa Indonesia dulu itu pernah jaya itu karena apa? Karena kerajaan-kerajaan dulu itu. Makanya di saat Jokowi ini, Jokowi, Bapak Aing ini ya berusaha membangun patung-patung tadi ya. Itu bukan berarti patung, kita harus bedakan ya mana yang namanya arca ya. Terus mana yang hanya bangunan patung. Ya. Kalau arca itu ada nilai religinya. Ya. Arca itu peninggalan sejarah ya. Kan dulu Indonesia sebelum Islam itu masuk di Indonesia itu kan lebih ke agamanya kan Hindu Buddha. Ya. Jadi tokoh-tokoh agama dulu tuh banyak legasi-legasi yang dia tinggalkan. Ya. Kalau pewayangan itu di dalam sejarah memang tidak ada ya. Tapi di saat misalkan saya ya jadi gubernur ya, saya membangun misalkan patung Gatot Kaca, Warkudara, misalkan Semar, itu sebenarnya ketokohannya ya. Yang kita inspirasi itu ketokohannya. Bagaimana seorang kesatria, bagaimana seorang kesatria. Katakanlah misalkan kita bagaimana seorang muslim yang sejati. Ya. Sejatinya orang muslim itu seperti apa. Jadi di saat kita memahami itu ya, kan orang muslim itu sebenarnya yang lebih dikedepankan itu jadilah orang yang manfaat buat orang lain. Kan itu menjadi orang muslim yang terhormat itu orang yang manfaat. Sehingga di saat Bapak Aing tadi saya katakan perjalanannya itu memang itu perjalanan seorang religi ya, seorang budayawan ya, komplit. Jadi seorang muslim sejati itu di saat ketemu orang miskin ya, dia tersentuh hatinya untuk berbagi. Ya. Kalaupun kita nggak punya harta, berbagi kebahagiaan, berbagi senyum. Senyum itu juga berpahala. Makanya saya berusaha ya, desa saya ini bagaimana ya, nanti akhirnya menjadi pilot project. Bagaimana rasio kepala desa itu harus kaya ya, dan perangkat itu harus sejahtera. Jadi bagaimana peran kayak BPD, LMD, LKMD ya, yang parah itu adalah peran Posyandu. Yang saya katakan parah itu apa? Beliaunya itu kemungkinan seorang aktivis, seorang pekerja sosial yang selama ini kurang diperankan juga oleh pemerintah. Makanya saya mendukung Presiden Prabowo ini, harapan saya menjadi presiden legend ya. Jadi Prabowo itu tunjukkan ini loh, uang hasil korupsi itu sekian triliun. Itu uang kita. Ya. Pandai-pandainya kita bagaimana kita bisa bikin program ya. Program yang bisa dipertanggungjawabkan.
Makanya saya di saat bicara Sayati dengan ada 17 RW ya, akan saya alokasikan anggaran 1,7 miliar ya. Bagaimana uang 1,7 miliar tadi mampu mendesain bangunan-bangunan yang monumental yang kita awali pertama dari program ini, bagaimana mengentaskan kemiskinan dulu. Jadi biar orang miskin ini menikmati di negara yang merdeka ini. Orang miskin dulu. Ya. Bagaimana orang miskin tadi gambarnya kita rubah mentalnya. Ya. Kita berikan harapan. Tapi bukan harapan palsu. Makanya 100 juta per RW tadi itu yang sekian persennya itu katakan anggaran sekian 50% ya 50 juta tadi, bagaimana menginterprenerkan orang miskin ini ya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi, tidak boleh lagi ada rakyat miskin di Republik ini tuh. Itu yang harus kita terjemahkan ya. Ya semoga ya dari pertama yang kami sebut ya, camat mana ini, camat Coblong ya. Ini camat Coblong ini kalau mau ya, bagaimana sih dengan adanya 6 kelurahan tadi ya. Jadi camat sama lurahnya ini wajib kaya tapi tidak korup. Ya. Dengan adanya penertiban PKL tadi, para PKL tadi nggak kehilangan mata pencaharian. Ya. Memang PKL harus kita tertibkan, ya. Tapi bukan berarti tanpa solusi. Dari situlah ya, mari kita rubah ya. Bagaimana gubernur, bupati, ya, wali kota, ya, kayak Kapolsek, Koramil, ya, ini sejahtera. Ya. Kita harus punya program kaitannya dengan mengentrepreneurskan ASN. Ya. Kalau ASN sudah merasa sibuk dengan bisnisnya, dia mengajukan pensiun dini, ya, biar diganti yang lain. Ya. ASN yang tidak disiplin, ya, kita berhentikan jadi ASN. Ya. Jadi kita bagaimana sih kita ini menjadi sosok yang betul-betul bertanggung jawab ya. Di saat saya sebagai ASN terus kita berbisnis ya, jangan sampai waktu kita tersita oleh kegiatan di luar dinas. Ya. Kita percayakan orang-orang di sekitar kita untuk memanage usaha kita. Kita cukup ini dari kantor. Tapi kan bukan berarti berkonten tentang bisnis di kantor itu ya salah. Ya. Mari kita rubah ya. Saya siap ya memimpin desa Sayati. Kalaupun tidak sebagai kepala desa, saya ingin sebagai ketua koperasi desa Merah Putih. Ya. Karena koperasi itu ya, menjadi sokok guru, ya, menjadi penyanggah perekonomian ini. Ya. Bagaimana masyarakat harus sejahtera dengan koperasi. Ini ide besar presiden kita. Makanya saya siap, saya ini akan menjadi pilot project, kalau perlu menjadi pilot project se-Indonesia. Bagaimana upaya kami menginterprenerkan masyarakat tadi bisa sukses. Ya semoga aja ya, mau gubernur, mau camat, mau bupati, mau Koramil, Polsek, mari ya. Kita kaya tapi berkah. Mungkin itu ya, saya akan bedah nanti ya, bagaimana perjalanan Republik setelah merdeka ini, karena saya mengalami era-era itu.
Mungkin itu yang bisa kami informasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.